اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang rahimahullah, insyaallah malam ini saya mengambil tema tentang tarhib Ramadan atau menyambut bulan suci Ramadan dengan temanya adalah mengenal macam-macam puasa sebagai salah satu ilmu kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda di dalam sabdanya, kata beliau, Rasulullah SAW, "Asy-syari'atu aqwali wa tariqatu af'ali wal haqiqatu akhwali." Dari hadis Rasulullah SAW ini bahwa kita bisa mengambil kesimpulan syariat-syariat yang Allah tetapkan kepada kita dalam agama ini, semua syariat itu mengandung tingkatan disebut namanya ibadah syariat, kemudian yang kedua ibadah tariqah, dan yang ketiga adalah ibadah secara hakikat. Jadi kalau kita ibaratkan buah itu Pak, syariat yang Allah tetapkan untuk kita ini ada kulitnya, kemudian ada dagingnya, ada daging. Nah, puasa itu begitu. Jadi ada puasa syariat, artinya puasa syariat itu adalah puasa yang diatur di dalam hukum fikih kita. Oleh karena itu biasanya puasa syariat ini, tingkatan puasa syariat ini adalah seseorang mengendalikan diri untuk tidak makan, kemudian tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, ya, mulai dari terbit fajar sampai maghrib. Nah, berkaitan dengan puasa syariat ini, yang pertama yang harus kita ketahui adalah syarat wajib. Syarat wajib seseorang itu harus berpuasa. Ini secara hukum fikihnya, yang pertama syarat wajibnya adalah dia muslim atau Islam. Yang kedua, syarat wajibnya itu seseorang harus balik. Jadi walaupun dia Islam belum balik, maka tidak wajib berpuasa. Kalau ada anak-anak yang belum balik berpuasa, full puasanya dari dari sahur kemudian sampai maghrib full dia tidak buka, maka pahalanya itu untuk orang tuanya karena dia belum balik. Jadi pertama Islam, yang kedua balik. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya itu berakal. Jadi kalau sedang puasa tiba-tiba gila atau ayam itu, maka dia tidak wajib puasa. Oleh karena itu Rasulullah juga bersabda berkaitan dengan berakal ini, kalau Rasulullah SAW rufi'al qalam salas. Jadi hukum Allah itu diangkat dari tiga perkara. Yang pertama, an-naim hatta yastayqidh, atau orang tidur sampai dia bangun. Kemudian yang kedua, anil majnun, orang yang gila tidak berakal itu tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, wa'anus sabih hatta yablugh, anak-anak kecil sampai dia balik baru diwajibkan untuk berpuasa. Itu syarat yang ketiga, berakal. Nah, syarat yang keempat adalah mampu. Jadi kalau orang sudah Islam, sudah balik, ya, kemudian dia berakal, tapi pas Ramadan dia tidak mampu, ini tidak wajib puasa. Makanya di dalam ayat-ayat puasa itu ada kalimat wa'alal ladzina yutiquna, ada orang-orang yang berat untuk melakukan itu, maka ini dikasih rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pekerjaan lainnya, Allah fafidyatun min ta'am, sendiri bayar fidyah. Itu empat mampu. Dan yang kelima, syarat wajibnya itu seseorang harus mengetahui kapan masuk Ramadan. Insyaallah kalau kita di zaman modern ini tinggal menunggu isbat dari pemerintah aja. Tapi kalau dulu belum ada ilmu falak, agak susah, ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah
syarat wajib untuk berpuasa. Kemudian di puasa syariat itu yang perlu kita ketahui juga adalah rukun puasa. Ini penting Pak, karena rukun itu kalau kita mengamalkan satu amalan tanpa tahu rukunnya itu bisa batal puasanya. Karena kita tidak tahu yang mana yang harus menjadi pokok amalan itu. Kira-kira rukun puasa ada berapa? Wah. Makanya kita bukan malam ini kajian tarikh Ramadan ya. Sebetulnya rukun puasa itu cuma dua. Yang pertama niat. Oleh karena itu biasalah di Masjid Al-Ikhwan habis tarawih maka sebelum doa itu ada niat nawaitu sholawatin supaya nggak lupa barang-barang ini. Nanti masalah rincinya ada pendapat Imam Syafi'i itu boleh niat itu satu kali untuk sebulan. Nah, itu nanti rincinya tanya Ustaz Agus soal fikih jawab boleh. Jadi yang pertama niat rukun puasa itu, yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Al-ma'mu 'anil muftirat. Jadi pertama niat, yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu rukun puasa cuma dua. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama itu memasukkan apapun ya bentuknya ke dalam rongga mulut, itu membatalkan puasa. Yang kedua yang membatalkan puasa itu adalah mengobati dengan cara obat itu dimasukkan ke dalam kubul atau dubur. Jadi dimasukkan dalam kemaluan atau lewat dubur, itu batal. Tapi kalau disuntik, ini pendapat ulama masih boleh, nggak batal. Jadi obat yang disuntikan itu nggak membatalkan puasa. Yang ketiga muntah dengan sengaja. Yang keempat melakukan jima. Jima itu adalah hubungan suami istri. Hubungan suami istri aja membatalkan puasa, apalagi yang bukan suami istri. Itu lebih haram lagi. Kemudian yang kelima adalah keluar mani bagi laki-laki, baik bersentuhan dengan lawan jenis ataupun dengan cara onani. Ini membatalkan puasa. Kemudian yang keenam bagi wanita itu yang membatalkan puasa adalah haid atau nifas. Jadi sedang puasa kemudian datang haid, maka bagi wanita itu batal. Maka nanti diqadha. Begitu juga di bulan suci Ramadan ada yang melahirkan kemudian nifas, juga puasanya batal. Itu diqadha. Yang ketujuh yang batalan puasa itu junun. Junun itu tadi tiba-tiba ayang, tiba-tiba gila gitu, itu batal puasanya. Dan yang kedelapan murtad. Itu pasti sudah pasti batal puasanya. Nah, jamaah rahmatullah, berkaitan dengan puasa syariat ini Rasulullah memberikan satu keterangan, kata beliau dalam sabdanya, qala Rasulullah SAW, puasa syariat ini salah satu manfaatnya kata Nabi sumu tasihhu. Jadi puasa syariat ini kata Nabi itu menyehatkan badan kita. Nah, ini sudah ada peneliti dari Jepang yang mengkaitkan puasa itu dengan ortopedi. Ternyata puasa yang dilakukan oleh orang Islam itu di dalam tingkatan syariat itu, orang yang sering berpuasa itu ada kaitannya dengan sel-selnya yang disebut otophagy itu. Jadi sel-sel yang menua itu kalau orang senantiasa berpuasa dia akan selalu regenerasi. Makanya kalau yang rajin puasa insya Allah awet muda tuh. Karena sel-selnya akan terus diregenerasi. Nah, cuma masalahnya di kita kebiasaannya. Siangnya benar puasa tuh, cuma nanti habis maghrib itu diserang bisa-bisa. Itu yang di selnya nggak terregenerasi juga ya. Karena kita makan over. Kemudian juga Rasulullah SAW berkaitan dengan puasa syariat juga memberikan satu kehati-hatian. Qala Rasulullah SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu jazaa illa al-ju' wal 'atash." Jadi banyak orang yang di puasa syariat itu kata Nabi itu tidak mendapatkan pahala kecuali yang mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, jadi bagi kita yang sudah mukallaf, yang sudah dewasa ini tidak boleh kita puasa hanya di level syariat. Jadi kata Nabi tadi dalam sabdanya, "Asy-syari'atu aqwali wa tariqatu af'ali wal haqiqatu ahwal." Jadi harus ditaikkan ke tingkat puasa yang juga disebut namanya puasa tariqah. Apa itu puasa tariqah? Puasa tariqah itu adalah puasa akhlak. Puasa tariqah itu adalah puasa mengendalikan indra
lahiriah dan indra batiniyah. Nah, ini kalau orang sudah mukallaf tidak sampai kepada puasa thariqah, maka kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu jaza illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan hakikat daripada puasa. Pahala puasa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang gugur. Nah, oleh karena itu puasa thariqah itu sekali lagi puasa menggunakan indra lahiriah dan indra batiniyah, atau disebut namanya puasa akhlak. Di dalam khutbah Sya'baniyah, jadi Rasulullah setiap kali menghadapi akhir Sya'ban biasanya umat Islam itu dikumpulkan untuk diberikan ujangan supaya puasanya itu jangan sia-sia. Itu disebut namanya khutbah Sya'baniyah. Nah, dalam salah satu bait khutbah Sya'baniyahnya beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahfazu alsinatikum. Jadi puasa thariqah yang pertama kata Nabi adalah wahfazu alsinatikum, jagalah, pelihara lisan-lisan kalian. Lisan kita harus dipuasakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa? Yang pertama dari bergunjing atau menggibah orang lain. Jadi kalau dalam bulan suci Ramadan sedang puasa kemudian lisan kita menggibah, maka itu pahalanya batal. Secara fikih dia sudah menggugurkan kewajiban tapi pahalanya batal. Jadi kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu jaza illa al-ju' wal 'atash. Menggibah. Ini kita bisa baca di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan yuhibbu ahadukum an yahkula lahma akhihi maytan fakarihtum. Jadi ini surat Al-Hujurat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi yang menggibah itu dosa. Salah satu bentuk dosanya itu kata Allah, setiap kali ucapannya untuk menggibah orang lain, maka Allah akan nanti di akhirat kelak itu akan Allah siapkan bangkai orang yang menggibah itu harus dihabisin. Kira-kira Pak, kalau 1 jam orang menggibah berapa suku kata yang keluar? Itu sebanyak mayat itu yang harus dihabiskan. Ini kata ayakulah sama akhir mayitan fakar itu. Apakah kamu suka memakai bangkai daging apa saudara? Maka yang pertama puasa lisan itu kata Nabi wahfazu alsinatikum, jaga lisan kalian dari menggibah atau mencaci maki orang. Yang kedua, lisan harus dijaga dari dusta. Jadi berbohong di bulan suci Ramadan memang puasa secara syariat itu tidak batal, tapi pahalanya hancur. Berdusta, berbohong. Oleh karena itu hati-hati ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yaqul qawlan az-zur wal 'amal fi laisa billahi hajjatan fi ayyada'a ta'am wa syarab. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa yang kedua lisan itu harus ditahan atau harus dipuasakan dari az-zur. Az-zur itu adalah berkata dusta dan berbicara rafath. Kalau dalam ayat-ayat hadis itu kalimatnya al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihi al-hajja fala rafatha. Rafath itu adalah berbicara pornografi, baik itu kepada istri apalagi bukan istri. Jadi dalam siang hari berbicara rafath, tidak melakukan jima, rafath, membicarakan hal-hal berkaitan dengan porno itu membatalkan puasa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, lisan itu harus dijaga dari al-laghu. Jadi pembicaraan yang tidak karuan, ngobrol kesana kesini yang nggak ada artinya, itu membatalkan puasa. Jadi yang pertama kata Nabi puasa thariqah ini adalah puasa di mana seseorang yang pertama kata Nabi wahfazu al-sinatakum, menjaga lisannya atau mempuasakan lisannya. Yang kedua, puasa thariqah itu kata Nabi wa ghaddu amma la yahillu an-nazaru ilaihi absar. Jadi mata pun harus dipuasakan. Oleh karena itu saya berwasiat kepada pribadi saya sendiri, di bulan suci Ramadan, YouTube kita matiin dulu Pak di HP Pak. Kenapa? Karena kadang-kadang ada iklan pop up yang tanpa kita nongol ya plak. Nah itu kalau yang nongol ya pornografi batal tuh puasa. Matiin aja YouTube, mati TV, membatalkan puasa. Jadi kata Nabi, wa ghaddu amma la yahillu an-nazaru ilaihi absar, menghindari penglihatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, puasa tariqah ini yang berkaitan dengan indra lahiriah. Nabi meneruskan dalam khutbahnya, wa amma la yahillu istima'u ilaihi asma'a, menjaga pendengaran. Jadi kalau ada orang yang gibah, kita nggak dengerin, nggak ikutnya gibah, nggak dengerin gibahnya, batal pahalanya. Makanya puasa tariqahnya agak susah karena mengendalikan indra lahiriah. Jadi ada 3 indra lahiriah kata Nabi, wa fazu alsinatakum wa ghuddu amma la yahillu an-nazaru ilaihi absarakum. Yang ketiga, wa amma la yahillu istima'u ilaihi asma'. Jadi mata, lisan, mata, telinga ini harus kita jaga. Itu berkaitan dengan yang kedua puasa tariqah. Jadi yang pertama menjaga indra-indra lahiriah, dan yang kedua puasa tariqah itu menjaga indra batinnya berkaitan dengan hati. Yang pertama, indra batinnya ini berkaitan dengan tafakur. Jadi kalau di bulan-bulan, bukan di bulan suci Ramadan, pikiran kita tuh dikonsentrasikan untuk bisnis dan segala macam, maka di bulan suci Ramadan ini dalam berkaitan dengan indra batinnya yang pertama itu tafakurnya harus dikonsentrasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafakur ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, umpamanya kita harus perbanyak tafakur itu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, mau kemana kita ini, arah hidup kita, tujuan hidup kita. Nah ini Al-Quran memberikan arahannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kami menciptakan kamu wahai manusia itu dengan main-main, gak ada tujuan. Kita tafakur. Jadi yang pertama berkaitan dengan indra batinnya adalah berkaitan dengan tafakur. Perbanyak tafakur tentang perjalanan hidup kita. Atau kalau kita baca di dalam surat Al-Wasyatu, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Atau kalimatnya banyak dalam ilayya marji'ukum jami'an. Tujuan kita ini semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tafakur yang harus kita perbanyak dalam indra batinnya. Bukan indra yang masang laptop, yang masang HP ini. Itu berbeda. Jadi masuk dulu itu ya kan? Yang kedua, indra batin yang harus kita kuasakan ini adalah kaitan dengan zikir. Jadi perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Perbanyak lisan ini berzikir kepada Allah Subhanahu. Jadi ngobrol-ngobrol apa itu yang kurang penting dikurangi. Banyak baca-baca nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum, nama zikir. Jadi kuasakan lisan ini atau pikirannya untuk zikir perbanyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Kemudian yang ketiga, indra batinnya ini adalah berkaitan dengan khayalan kita dalam pengawasan. Karena ini dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya pikiran-pikiran kita itu dibebani dengan dendam, ya, kemudian dengan sakit hati, ya. Itu banyak. Maka dalam bulan suci Ramadan itu harus dirubah. Ya. Jadi hati ini harus betul-betul dikonsentrasikan bahwa hidup dan kehidupan kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Quran itu kalimatnya innallaha kana 'alaikum raqiban. Perbanyak tafakurkan hati kita ini bahwa hidup dan kehidupan kita, setiap langkah hidup kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau di dalam surat Al-Isra itu kalimatnya wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabah. Bentuk pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita yang harus kita tafakuri itu adalah bagaimana Allah merekam jejak kehidupan kita, jejak amal-amal gitu. Itu Allah gantungkan chip-chip itu di leher kita. Cuma ini sifatnya ghaib. Jadi kata Allah, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Kalau chip itu bisa kelihatan, itu tentu orang akan membuang. Tapi semua itu kata Allah, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu. Itu akan dibuka nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat berkaitan dengan indra batinnya ini, berkaitan dengan perasaan kita tentang suka tidak suka, memberi tidak memberi. Ini semuanya jangan berdasarkan hawa nafsu, tapi semuanya berdasarkan Allah. Kadang-kadang kita benci itu berdasarkan hawa nafsu. Nah di bulan suci Ramadan kita harus ubah.
Kita benci kepada seseorang itu karena Allah. Kita suka kepada seseorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan lagi didasarkan berdasarkan hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba Allah wa abghadha lillah." Barang siapa yang suka karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa taala, wa aqalillahi wa mana lillah, dia memberi, dia menahan, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, faqad istakmala iman, maka telah sempurnalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua tingkatannya disebut namanya puasa thariqah, adalah puasa berkaitan dengan akhlak kita, rohani kita. Maka kalau puasa thariqah kita tidak jalankan, Nabi memberikan statement, kam min sha'imin laisa lahul jaza illa al-ju'al atash. Jadi orang-orang yang sudah mukallaf, bukan mu'alaf ya. Kalau mu'alaf baru masuk, kalau mukallaf itu sudah dewasa, sudah lewat dari balik. Mukallaf seperti kita ini tidak menjalankan puasa thariqah, maka kata Nabi itu bisa tidak dapat apa-apa. Yang didapat itu cuma lapar dan haus. Oleh karena itu, ketika seseorang tidak menjalankan puasa thariqah, janji-janji Nabi itu tidak bisa direalisasikan. Apa janji Nabi? Di dalam bulan suci Ramadan, dalam khutbahnya jelas, doa-doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sampai kepada puasa thariqah. Jadi kalau di bulan suci Ramadan kita punya hajat, doa belum dikabulkan doanya, berarti ada sesuatu yang tidak benar. Kita puasa syariat itu sudah benar tuh, nggak makan, nggak minum, nggak makan jima sampai maghrib itu benar. Tapi thariqahnya nggak dijaga. Maka janji-janji Nabi SAW berkaitan dengan keberkahan bulan suci Ramadan, ada idkhul minan nar, ada maghfirah dan segala macam, itu nanti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam khutbahnya itu Rasulullah juga menjelaskan, ada satu baiknya itu kata beliau, fa inna syaqiyya, orang yang paling celaka, kata Nabi, man hurrima ghufranullah fi hadzal syahril azim. Orang yang Allah berikan usianya masuk ke dalam bulan suci Ramadan sampai Idul Fitri, tapi setelah Idul Fitri itu tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi itu adalah orang yang celaka. Oleh karena itu salah satu fokus kita setelah kita menjalankan puasa syariat kemudian puasa thariqah, maka salah satu fokus kita di bulan suci Ramadan adalah menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam surat Yasin ada satu ayat Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Maghfirah itu memang ketika kita di alam dunia itu tidak kelihatan bentuknya. Nah di surat Yasin itu kalimatnya qila adkhulil jannah, ada umat Nabi Musa yang disiksa oleh Fir'aun supaya keluar dari keimanannya, tapi dia bertahan sampai dibunuh oleh Fir'aun. Tapi begitu meninggal dunia, Allah perintahkan kepada malaikat, qila adkhulil jannah, masukkan orang ini ke dalam surga. Tapi bukan surga akhirat, baru surga barzakh. Maka ketika dia masuk surga, dia berkomentar, qala ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku tahu betapa nikmatnya surga barzakh ini. Dia melanjutkan komentarnya, kenapa aku dimasukkan ke dalam surga barzakh ini? Kata dia, bima ghafara li rabbi, salah satu penyebabnya adalah karena Allah memberikan maghfirah kepadaku sehingga waja'alani minal mukramin. Maghfirah. Oleh karena itu kata Nabi, satu fokus kita di bulan suci Ramadan setelah kita menjalankan ibadah puasa syariat kemudian thariqah, maka perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Kalau itu tidak kita menjadikan sasaran, itu salah satu fokusnya, maka kata Nabi, fa inna syaqiyya man hurima ghufranullah fi hadzal syahril azim. Orang itu orang yang sangat celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sehingga di bulan Ramadan kita bisa puasa syariat, bisa bertingkat thariqah. Ya. Juga kita bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tingkat yang ketiga kata Nabi, wal haqiqatu ahwal. Jadi syariat ini yang ketiga, puasa disebut namanya puasa hakikat. Hakikatnya, inti daripada puasa itu. Apa inti daripada puasa itu? Inti daripada puasa atau hakikat daripada puasa adalah tunduk dan patuh kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berat nih.
Jadi setelah kita tadi ada syariat, ada thariqah, maka yang ketiga ini disebut namanya puasa hakikat. Itu adalah di mana kita bisa menundukkan hawa nafsu kita dan kita hanya tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadis kuncinya begini Bapak sekalian. Saya bacakan yang agak panjang sedikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla. Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini berkaitan dengan puasa hakikat. Bersumpah dengan 7 kali. Wa izzati wa jalali wa 'azamati wa kibriyai wa irtifai wa nuri wa 'uluwi wa irtifai makani. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, demi kemuliaanku, demi kebesaranku, demi keagunganku, demi keperkasaanku, demi nurku, demi ketinggianku dan demi ketinggian tempatku. Manusia itu dibagi 2 oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah dalam firman hadis qudsinya, la yu'thiru 'abdun hawahu ala hawaya. Ada orang-orang yang senantiasa mendahulukan keinginan hawa nafsunya di atas keinginan Allah. Kelompok manusia yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'thiru 'abdun hawaya ala hawahu. Ada kelompok-kelompok manusia yang senantiasa mendahulukan keinginan Allah di atas keinginan hawa nafsunya. Hakikat puasa itu Allah ingin mendidik kita supaya sampai ke tingkat la yu'thiru 'abdun hawaya ala hawahu, supaya kita senantiasa dalam kehidupan ini mendahulukan keinginan Allah di atas keinginan hawa nafsu. Ini hakikat daripada puasa. Jadi ada puasa syariat, ada puasa thariqah, dan puasa hakikat itu intinya adalah bagaimana kita itsarun billah, senantiasa mendahulukan keinginan Allah Subhanahu wa taala di atas keinginan kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, 2 kelompok ini ada sanksi, ada reward. Ada sanksi, ada reward. Sanksi bagi orang yang senantiasa mendahulukan keinginan hawa nafsunya. Yang pertama, Allah berfirman, illa syatattu alaihi amra. Jadi ini sanksi yang pertama untuk orang-orang yang senantiasa mendahulukan hawa nafsunya. Sekali lagi, puasa, ibadah puasa Ramadan, pada hakikatnya Allah sedang mendidik kita supaya sampai ke tingkat senantiasa mendahulukan keinginan Allah di atas keinginan hawa nafsu kita. Ketika ada orang yang senantiasa mendahulukan keinginan hawa nafsunya di atas keinginan Allah, maka yang pertama sanksinya adalah illa syatattu alaihi amra, melainkan aku akan kacaukan seluruh urusannya. Yang kedua sanksinya kata Allah, wala basitu alaihi dunyahu, dan akan aku kaburkan dunianya. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa syaghaltu qalbahu biha, akan aku sibukkan terus hatinya dengan dunia yang enggak pernah habis-habis. Nanti prakteknya praktek yang paling gampang itu begini Pak. Umpamanya ya, kita punya pekerjaan yang kita prediksi itu 5 menit kelar. Ada kerjaan yang 5 menit kita prediksi kelar. Tapi ada panggilan Allah, azan, umpamanya azan zuhur. Mana kita dahulukan? Pekerjaan kah atau panggilan Allah? Nanti Pak buktikan Pak hadis. Ini hadis qudsi Pak. Buktikan Pak. Ketika kita mendahulukan dunia kita, itu Allah katakan wasyagaltu qalbahu biha, akan aku sibukkan hati dengan urusan. Itu pekerjaan yang kita prediksi 5 menit, wallahi nggak bakal kelar 5 menit. Kadang-kadang kita sadar, udah mau asar. Saya bisa bicara gini karena saya ngalamin waktu kerja di kantor. Kadang-kadang komputer tuh kamu 5 menit lagi, zuhur gampang gitu. Begitu kita kerja itu nggak kelar-kelar. Karena ini sumpah Allah, wa syaqaltu qalbahu biha. Puasa mendidik kita supaya kita begitu Allah manggil lari dulu. Ini ada sanksinya. Dan sanksi yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, wala tu'tihi minha illa ma qadartu lahu. Dan aku tidak akan berikan dunia kepada orang itu kecuali yang sudah aku takar, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada reward bagi orang-orang yang sudah bisa. Insyaallah setelah bulan suci Ramadan mudah-mudahan kita Allah berikan taufik. Ini kita selalu dalam kehidupan itu adalah bisa itsarul billah, mendahulukan Allah daripada urusan-urusan kita. Ada rewardnya. Apa rewardnya? Jadi Allah ini memberikan satu ajaran, satu pendidikan. Ini bukan tidak ada sanksi dan reward. Kalau tidak ada sanksi dan ada reward, manusia udah tenang-tenang aja, nggak apa-apa juga. Ada rewardnya.
Yang pertama, ketika orang sudah bisa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala di atas keinginan hawa nafsunya, maka yang pertama kata Allah, illastahfaztuhu malaikati. Maka orang tersebut kata Allah akan aku senantiasa perintahkan malaikat-malaikatku untuk menjaganya. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi orang yang senantiasa mendahulukan hawa nafsu kata Allah, wasaghaltu qalbahu bi, akan aku sibukkan urusannya nggak kelar-kelar tuh. Tapi yang ini kata Allah, wa kafaltu lahus samawati wal arda rizqahu, rizkinya itu sudah Allah perintahkan kepada langit dan bumi, Allah jaminkan itu. Jadi dunia langit dan bumi itu dikondusifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang hadis qudsi boleh dites Pak, supaya yakin. Ketika ada pekerjaan prediksi 10 menit tapi ada panggilan Allah, kita dahulukan Allah. Itu yang ada bukan 10 menit. Begitu kita balik itu 2 menit kelar. Tapi kalau kita dahulukan urusan dunia kita, maka kata Allah, wasaghaltu qalbahu biha. Kalau yang ini kata Allah, wa kafaltu lahus samawati wal arda rizqahu. Kemudian yang ketiga, riwayatnya kata Allah, wa kuntu lahu min wara'i tijarati kulli tajir. Allah Subhanahu wa taala akan selalu membackup segala urusan kita. Allah adalah bagaimana nanti pada akhirnya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ditharumbillah, mendahulukan keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala di atas keinginan hawa nafsu. Jadi inilah yang disebut di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini hakikatnya. Jadi ketakwaan yang ingin dicapai dari ibadah atau syariat ibadah puasa itu hakikatnya adalah bagaimana manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, la yuksiru abdun hawaya ala hawahu, sampai ke tingkat orang itu tunduk kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala di atas keinginan hawa nafsu. Saya ambil contoh begini Pak. Tinggal 5 detik lagi Pak, 5 detik lagi nanti insya Allah kita di bulan suci Ramadan puasa, 5 detik lagi belum beduk atau belum azan maghrib. Kira-kira kita berani nggak buka Pak? Kenapa nggak berani Pak? Karena kita sedang dilatih oleh Allah mendahulukan, Allah inginnya jangan makan dulu, makanannya dan minum halal itu. Tapi kalau belum beduk kalau jangan ikuti perintahku dulu. Nah jadi orang puasa itu sangat dilatih oleh Allah supaya mendahulukan keinginan Allah di atas keinginan hawa nafsunya. Kalau keinginan hawa nafsu kita bagaimana? Kayak 5 detik lagi masuk ibadah, enggak, tetap kata Allah. Jadi dilatih kita. Ya, maka ada syariat, ada tariqah, ada hakikat. Hakikat puasa itu la'allakum tattaqun, itu sampai kepada puncaknya, la yuksiru abdun hawaya ada hawa, sampai kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang hamba itu senantiasa mendahulukan keinginanku di atas keinginan hawa nafsunya. Saya akan membacakan tabel ini, ketakwaan lawannya dengan hawa nafsu. Jadi kalau kita bacakan antara hawa nafsu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hati ini adalah keimanan, tauhid keimanan. Sementara hawa nafsu inginnya kafir, kufur, menentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ibadah-ibadah syariat Allah mengingatkan kita itu orang-orang yang beriman ini salat kepada Allah. Sementara hawa nafsu itu dalam istilah Nabi disebut al-idha'ah, melalaikan. Allah Subhanahu wa taala ingin supaya kita dalam syariat ini berpuasa saum, sementara hawa nafsu adalah inginnya futur, dia berbuka ini. Allah Subhanahu wa taala dalam amalan yang lain Allah ingin kita berjihad. Tapi hawa nafsu disebutkan dalam hadis itu inginnya an-nukul. An-nukul itu adalah lari dari jihad. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, birrul walidain. Tapi sementara hawa nafsu ini inginnya uququl walidain. Ya. Uququl walidain itu adalah lawan daripada birrul walidain atau durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini Allah menginginkan as-sattar. As-sattar itu orang-orang beriman, wabil khusus perempuan, untuk menutup aurat. Tapi hawa nafsu itu inginnya apa? At-tabarruj. Maka
Maka dalam surat Al-Ahzab ada kalimat wala tabarrujal jahiliyatil ula. Begitu. Jadi Allah ingin as-satar, menutup aurat, sementara hawa nafsu ini adalah inginnya tabarruj. Jadi ini lawan daripada takwa adalah hawa nafsu. Setiap tahun kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tumbuh potensi ketakwaan ini, bukan hawa nafsu. Maka yang tumbuh potensi ketakwaannya itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudusnya, la yu'thiru 'abdun hawaya 'ala hawahu. Dia seorang hamba itu sudah senantiasa mendahulukan keinginan-keinginanku di atas keinginan hawa nafsunya. Atau Allah juga menginginkan kita itu sebagai orang yang beriman adalah at-tasdiq, jujur. Tapi hawa nafsu inginnya apa? Al-kadhib, berdusta. Makanya siapa orang yang berdosa di bulan suci Ramadan batal pahalanya. Walaupun secara fikih puasanya nggak batal, gugur kewajibannya, tapi pahalanya habis. Atau Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah itu keinginannya adalah Allah inginnya ikhlas. Sementara hawa nafsu itu dalam beribadah inginnya riya. Maka kita harus setelah bulan suci Ramadan ditingkatkan. Kalau ada ibadah abu yang riya itu harus kita tingkatkan menjadi ikhlas. Ini perbandingan antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsu. Allah inginnya kita itu ridha kepada keputusan-keputusannya, kepada ketentuan-ketentuannya, maka hawa nafsu kebalikan daripada ridha adalah as-sukht. Dia inginnya tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman, Pak, ada keridhaan kepada Allah itu di dalam hadis Mi'raj ya. Jadi Nabi itu di dalam surat An-Najm itu ketika Mi'raj itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Rasulullah. Kalau dalam surat An-Najm itu ketika sudah sampai di Sidratil Muntaha maka Allah berfirman fa'auha ila 'abdihi ma auha. Banyak wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Rasulullah. Tapi yang kita tangkap itu yang Allah perintahkan dalam wahyu itu sholat. Tapi sebetulnya banyak. Salah satunya saya angkat sedikit berkaitan dengan ridha. Jadi Nabi itu ketika Mi'raj bertanya, sa'ala rabbahu ayyul a'mali afdal ya Rabb. Amal apa berkaitan dengan urusan hati ini yang paling utama dilakukan oleh hamba-hambamu ya Allah. Maka Allah berfirman, faqala ya Ahmad, kata Allah kepada Rasulullah, ya Ahmad, tidak memanggil ya Muhammad tapi ya Ahmad. Laisa syai'un afdalu indi minat tawakkuli alayya war ridha bima qasamtu. Jadi kata Nabi, amalan hati yang paling utama dilakukan oleh seorang hambaku pertama adalah tawakal kepadaku kata Allah, yang kedua waridha bima qasamtu, dan hamba itu rela dengan segala keputusan. Rela dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala itu artinya rela dengan aturan Allah. Maka keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan itu Allah tingkatkan. Ridha yang pertama itu berkaitan dengan at-tasyri'i ya, dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, di dalam surat An-Nisa begini Pak, kalau ada orang yang keberatan dengan puasa di bulan suci Ramadan itu Allah anggap tidak beriman. Ini Sya'ban sudah mulai akhir nih, tapi ada orang-orang yang sebulan lagi nggak makan itu keberatan. Maka kata ada orang yang nggak ridha dengan aturan Allah itu, fala wa rabbika la yu'minun, demi Tuhanmu ya Muhammad kata Allah, la yu'minun, orang itu kalau keberatan dengan syariat itu nggak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraj mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi kalau ada haraj, bahasa Arab itu haraj, keberatan dengan syariat-syariat Allah, maka ini kata Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Ini hakikat puasa itu Allah inginnya ridha kita. Ar-ridha bima qasamtu. Aku paling suka kepada hamba itu yang ridha dengan aturan-aturan. Jadi dalam tasyri'i atau dalam syariat itu ketika dia tidak ridha, maka dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa mengantarkan kita hakikatnya salah satunya adalah ridha. Sementara yang tidak ridha kata Allah la yu'minu. Kemudian juga ini Allah Subhanahu wa taala dalam potensi ketakwaan itu ada disebut namanya as-sakha. As-sakha itu adalah kedermawanan. Maka nanti setelah Ramadan itu kita ada zakat fitrah. Yang punya harta nanti ada zakat mal. Sementara hawa nafsu itu potensinya adalah lawan dari as-sakha, itu al-bakhil. Nah, Allah mendidik kita dalam bulan suci Ramadan sampai kepada hakikat puasa itu. Yuk kita belajar pelan-pelan untuk
menyembuhkan penyakit-penyakit bakhil kita. Ya. Ini salah satunya. Jadi bulan suci Ramadan sekali lagi hakikatnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sampai kepada tingkat la yuksiru abdun hawaya, sampai kita rela ridho dengan semua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita akan belajar menundukkan hawa nafsu kita. Inilah hakikat daripada puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang panjang itu, kata Allah sekali lagi, la yuksiru abdun hawaya ala hawa. Malam ini mudah-mudahan ini pengantar tarhib Ramadan menjadi ilmu bagi kita. Mudah-mudahan puasa syariat kita juga tidak batal karena kita sudah tahu tadi syarat wajibnya, rukunnya apa. Tapi jangan sampai di situ, kata Nabi, tingkatkan ke tingkat puasa thariqah, karena thariqahnya kita tidak laksanakan maka pahalanya hilang. Dan yang ketiga yang paling bagus, kita tingkatkan sampai ke tingkat hakikat. Rasulullah bersabda tadi, asy-syari'atu aqwali wa thariqatu af'ali wal haqiqatu ahwali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa insyaallah. Yang pertama Allah sampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita sampai akhir Ramadan, kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa puasa syariat, kita bisa puasa thariqah, kita bisa puasa hakikat. Ini intinya daripada la'allakum tattaqun. Kurang lebihnya saya mohon. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.